Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Suganda. Kali ini saya akan membawakan lecture mengenai Nutritional Ergogenic Aids atau zat ergogenik gizi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu mengenai zat ergogenik gizi itu apa. Nanti kan kita bahas, oke? Ya, tujuan dari kuliah kali ini kalian akan mempelajari mengenai definisi dari zat ergogenik aids itu apa atau nutritional ergogenic age ya, zat ergogenik gizi. Lalu apa sih keuntungannya dan apa sih disadvantage-nya? Kemudian mengenai tipe-tipe dari ergogenic aids, lalu grup dari nutritional ergogenic aids atau zat ergogenic gizi ada apa saja, dan apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam mengkonsumsi ergogenic aids atau zat ergogenik gizi. Nah, definisi dari ergogenik adalah di sini kalian bisa lihat intended to enhance physical performance, stamina, or recovery. Jadi ergogenik ini adalah suatu keinginan untuk meningkatkan performa fisik, stamina, dan juga untuk mempercepat penyembuhan. Jadi kalau misalnya ergogenic aids ya adalah suatu alat, prosedur atau bahan yang dapat meningkatkan energi, kontrol energi, atau efisiensi energi selama suatu performa olahraga yang memberikan tambahan kemampuan yang lebih besar dari biasa di dalam ketika latihan normal. Nah, apa saja keuntungannya? Keuntungannya ini, kalau misalnya kamu atau atlet itu menggunakan ergogenic aids ya, zat ergogenik, ini saya tidak terpaku terhadap gizi saja, tidak terpaku terhadap nutritional ergogenic aids, tapi nanti ada macam-macamnya. Jadi katanya kalau misalnya menggunakan ergogenic aids ini, itu performanya jadi lebih bagus. Jadi lebih cepat, lebih kuat, lebih apa namanya, lebih cepat sembuh. Itu katanya kalau misalnya kita menggunakan ergogenic aids. Kemudian keuntungannya lagi katanya massa ototnya lebih besar, lebih cepat didapatnya, gitu. Kemudian untuk fokus mentalnya, terus meningkatkan increase lean mass, artinya lean mass ini adalah ototnya ya, meningkatkan massa ototnya. Kemudian eh, mengurangi kelelahan, dapat membantu menstimulasi central nervous system, kemudian mempercepat penyembuhan, meningkatkan motivasi. Jadi kalau misalnya orang misalnya atau atlet menggunakan zat ergogenik kayaknya lebih termotivasi. Gitu. Nanti kita lihat apakah hanya gizi atau bukan. Sebentar, ergogenik gizi ini ada beberapa macam, ya. Nah, kita bahas dulu mengenai disadvantage-nya. Apa saja disadvantage-nya? Ini ada beberapa nih, ternyata banyak juga kalau misalnya menggunakan zat ergogenik. Ini bukan hanya benefit yang didapat, tapi juga disadvantage-nya ada juga. Jadi ini bisa macam-macam tergantung zatnya apa, dan tentunya penggunaan zat ergogenik gizi ini harus sesuai aturan. Kalau misalnya tidak sesuai aturan, maka bisa mendapatkan disadvantage seperti ini. Seperti jerawat. Contohnya jerawat itu biasanya kalau yang mengkonsumsi protein ya, ternyata dia alergi protein tertentu dan akhirnya menimbulkan jerawat. Dia banyak makan telur tapi ternyata dia nggak bisa banyak-banyak makan telur seperti itu karena ada protein tertentu yang bagi tubuhnya malah menyebabkan jerawat.
kemudian ataupun bisul. Kemudian nervousness, nah, jadi nervous, gugup gitu. Kemudian lagi ada lagi lebih agresif, kemudian ada gangguan kepribadian, lalu heart and liver problems. Jadi ini ada zat-zat atau substance yang dapat mempengaruhi jantung dan juga hatinya karena di metabolismenya di hati dan juga mempengaruhi kerja jantung. Lalu meningkatkan urination atau meningkatkan perkemihan, biasanya zat-zat diuretik. Lalu berpengaruh juga terhadap sexual effect. Ternyata kalau menggunakan zat tersebut malah libido ini berkurang ataupun kemampuan untuk ereksinya sehingga terjadi impotensi bisa terjadi. Lalu euforia, malah jadi gampang lelah, kemudian cemas ya, jadi ada macam-macam lah disadvantage-nya. Itu kalau biasanya kalau tidak mengikuti aturan yang ada. Nah, jadi ada beberapa tipe, ya ada beberapa jenis ergogenic aids ini. Ergogenik ini kan tujuannya untuk meningkatkan performa si atlet, meningkatkan performa seseorang gitu. Ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah mechanical. Di sini kalau mekanis ya, zat ergogenik yang mekanis itu biasanya alat yang dapat membantu meningkatkan kebugaran atau kesehatan seseorang. Misalnya kalau mechanical itu adalah angkat beban ya, jadi alatnya alat angkat beban. Sebenarnya untuk strength training itu kita bisa dapatkan dengan hanya dengan latihan push up untuk ke arah dada seperti itu, kemudian latihan plank ya untuk bagian core-nya, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya seseorang itu menggunakan alat angkat beban kayaknya lebih mantap gitu, lebih jos. Dia kalau misalnya hanya push up ataupun sit up aja kayaknya nggak kerasa. Tapi kalau dengan mekanis, ini dia merasakan ternyata lebih meningkatkan performanya dia. Kemudian eh, yang kedua adalah pharmacological atau obat-obatan. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik dan juga kekuatan mentalnya. Ya, jadi ada beberapa obat yang dapat meningkatkan kemampuan fisik seperti itu. Yang ketiga, tipe ergogenic age yang physiological. Biasanya kalau physiological ini lebih ke fisiologis ya, ke faal. Jadi seperti balik lagi ke obat-obatan juga yang dapat meningkatkan kekuatan fisik gitu. Kemudian yang keempat ada psikologis nih. Kalau psikologis ini lebih ke motivasi, lebih ke dorongan, lebih untuk meningkatkan apa namanya state of mind. Jadi dia nggak gampang depresi, nggak gampang frustasi, dimotivasi agar jadi lebih kuat, dimotivasi agar tidak mudah cepat lelah, dimotivasi agar dia bisa jadi juara dan sebagainya. Itu adalah juga masuk ke ergogenic age yang psychological. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ergogenic age yang tipe kelima, jenis kelima yaitu yang nutritional. Jadi dari bahan-bahan gizi dari makanan dan zat-zat makanan lainnya. Oke, nutritional ergogenic aids. Ini adalah suatu manipulasi makanan atau diet ya untuk meningkatkan kemampuan fisik dan juga exercise-nya. Ini nutritional ergogenic aids ini
kadang bisa disamakan dengan sports nutrition atau gizi olahraga, suplemen olahraga, minuman olahraga, performance enhancer atau peningkat performa, anabolik, weight loss aids atau zat untuk menurunkan berat badan, kemudian minuman hampir sama ya, minuman kesehatan atau minuman olahraga nih, atau minuman hidrasi seperti yang kalian lihat di layar sebelah kanan. Oke. Nah, untuk food manipulation atau diet ini dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah merubah pilihan makanan, change the food. Dan ini lebih diutamakan kebiasaan makannya, lihat dari kebiasaan makan si atletnya, dan pemilihan makanannya juga eh, disesuaikan dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah menambahkan makronutrien untuk penggunaan khusus dalam latihan dan olahraga, meliputi minuman karbohidrat atau elektrolit, kemudian seperti carbo loading ya, biasanya buat para runner yang udah siap mau maraton, kemudian juga ada fat loading atau lemak loading, kemudian ada peningkatan konsumsi protein dan hiperhidrasi. Jadi kalau makronutrien jangan lupa, kan makronutrien itu ada protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian yang ketiga adalah penambahan mikromineral. Ini untuk penggunaan khusus dalam latihan dan olahraga seperti makanan yang telah ditambahkan vitamin dan mineral tertentu. Jadi ada beberapa atlet atau orang yang dalam programnya dia misalnya ingin menurunkan berat badan. Nah, ketika ingin menurunkan berat badan, ternyata dia butuh vitamin tertentu karena ketika dia program menurunkan berat badan, ada vitamin-vitamin yang kurang karena dia mengurangi asupan makanannya, makanya ditambahkanlah mikromineral seperti vitamin dan cairan dan mineral lainnya. Nah, di sini dikatakan belum banyak bukti yang menyatakan bahwa penggunaan suplemen olahraga itu dapat meningkatkan prestasi atlet. Adanya peningkatan prestasi secara nyata itu karena pemakaian suplemen lebih banyak disebabkan karena pertama, atlet tersebut sebelumnya emang udah menderita defisiensi zat tertentu gitu. Jadi dengan demikian pemakaian suplemen itu dapat memulihkan kondisi fisiknya sehingga mampu berprestasi lebih baik atlet tersebut gitu. Kemudian kedua adalah efek psikologis atau sugesti. Jadi kalau misalnya atlet tersebut makan suplemen tertentu, atlet tersebut merasa lebih jos, lebih siap dan kuat sehingga akhirnya prestasinya terpacu gitu. Jadi karena dua itu biasanya karena efek psikologis dan emang atlet tersebut sudah punya defisiensi zat tertentu sehingga atlet tersebut menjadi berprestasi lebih baik. Oke, berikutnya zat ergogenik gizi ini dapat digolongkan berdasarkan berbagai macam hal seperti zatnya ya, berdasarkan zatnya based on the substance. Kemudian based on the effectiveness and safety, artinya berdasarkan efektivitas dan keamanannya serta berdasarkan kredibilitas atau kemampuannya. Untuk based on substance atau berdasarkan
zatnya itu ada yang turunan protein atau protein derivatif seperti arginin, aspartat, BCAA, karnitin, kreatin, gelatin, glukosamin, kondroitin sulfat, bla 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 dan sebagainya. Kemudian ada juga yang turunan lemak atau fat derivatives. Ini ada yang conjugated ini acid ya CLA disingkatannya. Ada juga yang MCT, medium chain triglyceride juga ada. Lalu zat-zat lainnya seperti kafein, karoten, koenzim Q10, ginseng, pirufat, tanin gitu. Nah, kalau yang berdasarkan dengan dari keefektifannya dan keamanannya itu ada yang kita bagi menjadi grup A. Pertama grup A. Grup A itu apa? Grup A itu yang mendukung penggunaan untuk atlet. Nah, biasanya ini yang masuk ke grup A ini memiliki manfaat dan sumber dari energi serta gizi. Kemudian sudah ada penelitiannya, ya sudah soheh. Jadi penelitiannya sudah ada dan diuji cobakan pada atlet dan itu bagus hasilnya. Lalu ini contohnya seperti antioksidan, bikarbonat, kafein, kalsium, kreatin, elektrolit, glukosamin, zat besi, multivitamin dan mineral, gitu ya. Ini sick pack, apa sick pack? Pack sakit. Sport bar, sport gel. Kemudian ada yang masuk ke grup B. Di grup B ini masih dipertimbangkan untuk atlet. Jadi dipertimbangkan untuk atlet dengan ketentuan badan pengawas. Karena apa? Karena ini masih baru. Jadi kemungkinan menguntungkan. Mudah-mudahan. Tapi nanti biasanya kalau di grup B kita lihat dalam jangka panjang apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan. Kalau misalnya terjadi efek-efek yang tidak diinginkan, maka akan dihentikan. Di grup Y ini biasanya untuk para atlet dan juga para pelatih. Contohnya kolostrum, glutamin, kemudian HMB, ya, melatonin, probiotik, dan juga ribosa. Nah, di grup C ini belum ada bukti memberikan manfaat atau belum ada penelitian yang memperlihatkan ada efek yang menguntungkan buat atlet atau performa atlet. Nah, kalau untuk ininya sendiri, untuk eh, zatnya sendiri apakah bagus atau benefit punya untuk efek untuk kesehatan? Iya, ada untuk kesehatan. Tapi untuk performa atlet atau performa olahraga ini belum banyak penelitiannya. Lalu yang grup D ini not recommended atau beresiko tinggi ya, tidak direkomendasikan karena beresiko tinggi terkontaminasi dengan zat yang berperan dalam tes obat positif. Jadi ketika olimpiade atau lomba-lomba, ketika dites, coba tes doping, tes obat, ternyata positif. Nah, artinya ini nggak direkomendasikan untuk atlet. Karena ketika tes obat positif, ya nanti berarti itu dianggapnya adalah doping. Performa enhancer doping. Dan itu tidak boleh seperti androstenedion, DHEA, ephedra, ini tribulesteresis dan testosteron ya, hormon-hormon itu nanti biasanya kena eh, apanya dites obat positif dan akhirnya biasanya didiskualifikasi. Hati-hati.
Zat ergogenik gizi lain contohnya seperti kafein, gula, ginseng, protein, multivitamin, dan madu. Kita bahas dari kafein. Kafein ini biasanya terdapat dalam apa? Kopi, terdapat dalam coklat, ya, terdapat dalam minuman olahraga. Tetapi kopi, saya bilang ya, dari sekarang kopi tidak sama dengan kafein. Kafein, walaupun identik dengan kopi, tidak sama dengan kopi. Nih, banyak terdapat pada kopi dengan coklat. Kafein ini mempunyai efek stimulasi dari otot jantung. Jadi berpengaruh terhadap perangsang otot jantung, meningkatkan frekuensi kontraksi, merangsang susunan saraf yang menjadikan orang lebih siaga gitu ya, lebih wake up, dan mempunyai efek vasodilatasi. Jadi ini sebagai vasodilator pada pembuluh darah perifer. Nah, kafein ini mampu merangsang mobilisasi lemak sehingga dapat meningkatkan prestasi aerobik, kemudian melindungi liver serta mengembangkan memori. Penggunaan kafein ini bagi atlet sebaiknya dihindarkan. Kenapa? Karena akan merugikan kinerja saat bertanding seperti denyut jantungnya berlebihan, memacu produk urin karena bersifat diuretik, dan juga bagi atlet yang sensitif terhadap kafein itu dapat menyebabkan depresi yang membuat atletnya gelisah serta menderita insomnia. Namun ada juga beberapa penelitian, bukan hanya satu tapi banyak, kafein ini mempunyai keuntungan seperti yang disebutkan sebelumnya, karena dia menstimulasi perangsang otot jantung, dia menjadi lebih siaga ya. Terus ternyata bagus juga untuk yang endurance gitu. Untuk yang ingin olahraga endurance itu seperti lari, maraton, lari atau berenang, kemudian sepeda. Biasanya diminum setengah jam sebelum, tapi ada dosisnya. Nah, untuk dosisnya nanti akan kalian diskusikan bersama teman kalian di akhir atau setelah kuliah ini berakhir. Oke, tunggu saja. Kemudian, konsumsi kafein yang berlebihan itu akan dianggap sebagai doping apabila konsentrasi di urinnya lebih dari 12 mikrogram per cc. Ya, cc sama mililiter sama aja. Jadi seperti kalau 12 mikrogram per mililiter itu seperti minum 15 cangkir kopi sehari. Itu sudah dianggap doping. Berikutnya adalah gula. Nah, gula ini kan karbohidrat sederhana yang mudah diserap sama usus halus untuk menghasilkan energi guna performa fisik. Konsumsi gula yang pekat atau hipertonik ya lebih dari 2,5 gram per 100 cc itu dapat menyebabkan terjadinya shock insulin atau rebound. Jadi itu nanti akan menyebabkan hipoglikemi. Jadi bukannya hiperglikemi tapi malah jadi rebound efek menjadi hipoglikemi gitu. Kadar gula darahnya rendah atau di bawah 50 mg per sen. Sehingga nanti malah berpengaruh negatif terhadap kinerja atletnya dalam berlatih maupun dalam bertanding dalam kompetisi. Jadi jangan terlalu banyak gula sederhana pada saat mau bertanding ya, jangan terlalu pekat dan terlalu banyak. Nanti bisa jadi rebound efek, jadi cepat capek gara-gara terus hipoglikemi. Kalian tahu gejala hipoglikemi? Deg-degan, palpitasi,
kemudian tangannya lebih terasa moist atau lebih terasa hangat, basah, ya, keringat dingin gitu, basah. Terus kemudian kalau hipoglikemi telinga kayak ditutupin, kemudian akan black out, nanti bisa-bisa pingsan. Berikutnya ginseng. Ginseng ini merupakan bahan berupa akar-akaran dari negara, ya kalian tahu lah. Kalian kan penggemar drakor, kalian tuh kan kayak popers ya. Jadi dari tahu ini dari Korea yang banyak mengandung Danetren trioglikosida yang mempunyai efek merangsang sekresi adrenalin dalam tubuh sehingga membuat orang lebih aktif. Oke, ginseng ini seringkali biasanya dikonsumsi dalam bentuk cairan, kapsul, obat, ataupun dalam bentuk herbal. Sampai saat ini belum ada tuh larangan ginseng untuk atlet gitu. Nah, yang ini mungkin kalian sering banget lihat. Suplemen protein pada atlet ini dipercaya dapat meningkatkan ukuran otot sehingga kekuatan otot akan bertambah dan dapat mengurangi lemak tubuh. Penggunaan ekstra protein dapat berupa menambah konsumsi bahan makanan sumber protein. Nah, sumber protein apa saja? Telur ya, putih telur, daging ayam atau daging sapi tanpa lemak, ayam tanpa kulit, daging ayamnya juga yang dada itu sumber proteinnya. Kemudian ikan laut terutama ya yang banyak tinggi itu ikan salmon, ikan herring, ikan tuna itu tinggi protein. Seafood lainnya juga tinggi protein. Udang, lobster itu tinggi protein. Dan itu terutama protein hewani gitu ya. Karena ya lebih banyak ya. Dan uh, iya, ini contohnya ya protein. Nanti kalian juga akan bahas setelah lecture ini berakhir. Karena itu waktunya untuk kalian. Oke. Nah, binaragawan ya atau bodybuilders ini adalah suatu contoh yang sering mengkonsumsi protein berlebih. Sebenarnya asupan makanan sehari-hari itu sudah mencukupi kebutuhan zat gizi termasuk protein. Jadi kalau misalnya tubuh kita sudah dipenuhi haknya, maka sebenarnya suplemen protein tidak diperlukan. Nah, nanti disadvantage-nya kalau misalnya asupan protein ini berlebihan itu dapat memperberat kerja ginjal dan hati yang nantinya malah berpengaruh terhadap kinerja atlet gitu. Jadi boleh nggak menggunakan suplemen protein? Nanti kalian akan diskusi bersama kelompok ya. Kemudian berikutnya adalah multivitamin. Multivitamin ini dapat mempengaruhi prestasi atlet. Namun, defisiensi vitamin dapat dicegah kalau konsumsi makan sehari-hari sudah cukup kualitas dan kuantitasnya. Ya, kalau misalnya nggak cukup, biasanya baru kita tambah dengan multivitamin. Tapi kalau misalnya sudah cukup dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, berat, dan juga dari makanannya juga, konsumsi suplemen vitamin itu nggak perlu ya. Biasanya diperlukan bagi atlet dalam kondisi tertentu, misalnya
lagi ingin menurunkan berat badan. Ketika ingin menurunkan berat badan, makanannya banyak yang dikurangi, sehingga memerlukan zat tambahan lain berupa vitamin dan mineral dari selain makanan atau dari suplemen gitu. Nah, begitu juga dengan atlet wanita yang mengalami menstruasi, yang mengalami haid tiap bulan. Ini biasanya perlu mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral yang lebih banyak untuk membentukkan sel-sel darah merah. Ya, biasanya mengalami yang disebut dengan anemia. Ketika anemia berarti, dan ini anemianya biasanya anemia defisiensi zat besi. Oleh karena itu, diperlukan konsumsi suplemen vitamin dan mineralnya zat besi. Atlet yang vegetarian juga biasanya memerlukan konsumsi vitamin dan mineral yang banyak untuk mencegah terjadinya anemia pernisiosa. Karena konsumsi utama vitamin berasal dari hewan, jadi suplemen vitamin dan mineral dapat dipertimbangkan. Berikutnya adalah madu. Ya, ini zat alkalogenik gizi lainnya yaitu madu. Ini termasuk salah satu jenis minuman yang dipercaya dapat meningkatkan performa dan prestasi atlet. Kandungan utama madu ini adalah karbohidrat, kurang lebih sekitar 79,5 gram per 100 gram. Dan konsumsi madu menjelang dan pada saat pertandingan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Ya, sama halnya dengan efek mengkonsumsi gula yang tadi saya sebut. Oke. Jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya. Dalam kondisi tertentu, atlet dapat saja mengkonsumsi suplemen untuk memenuhi gizi agar dapat mencapai prestasi yang optimal. Namun, ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk memutuskan akhirnya nih harus menggunakan suplemen. Gitu. Yang pertama, suplemen dapat diberikan jika atletnya menderita kekurangan zat-zat gizi tertentu. Dan biasanya itu terjadi pada atlet yang mengikuti program menurunkan berat badan. Ya, sudah saya bilang sebelumnya. Kemudian pada atlet yang menstruasi bagi atlet perempuan. Lalu pada atlet yang variasi makanannya kurang baik. Kedua, penggunaan suplemen harus dalam pengawasan dokter atau ahli gizi olahraga. Karena ada upper tolerable level dari suatu suplemen. Ada megadose atau ada megadosis. Ya, ada level toxicity untuk vitamin. Nih, sama yang nomor 3. In using vitamin supplements, it is necessary keep in mind the level of toxicity of vitamins and minerals. Jadi vitamin C berapa sih sebenarnya kalau yang direkomendasikan berapa miligram? Cukup sebenarnya 60 miligram. Boleh nggak 1 gram? Seperti biasa itu yang 1000 miligram? Boleh. Oke, masih boleh. Berapa uh, upper tolerable upper tolerable dosis yang diperbolehkan sampai, kalau misalnya sampai segitu bisa terjadi side effect. Nah, itu ada upper tolerable-nya. Untuk vitamin C kalau nggak salah 2 gram. Kalau dari buku Understanding Nutrition kalau nggak salah ya, itu 2 gram. Kalau misalnya udah 2 gram atau 2 gram ke atas, itu ada efek seperti
kram perut, diare, dan lain-lain. Dan juga untuk vitamin C itu karena vitamin larut air ya. Kalau vitamin larut air akan kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin dan sebelumnya difilter di ginjal. Jadi hati-hati untuk vitamin C dosis tinggi itu bisa terjadi yang namanya batu ginjal karena melalui ginjal ya pemrosesannya, filtrasinya. Jadi harus banyak minum vitamin larut air, itu harus banyak minum. Oke. Lalu under the circumstances of the provision of food menus every day. Oke. Jadi kalau misalnya ketika makanan menu sehari-hari itu sudah cukup zat gizinya, sudah cukup makronutrien dan mikronutriennya, suplemen tidak lagi diperlukan. Jadi kalau tubuh sudah dipenuhi haknya, maka suplemen tidak lagi diperlukan. Protein berapa? 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan kebutuhannya. Atau kurang lebih sekitar 10 sampai 20% dari total kalori kebutuhan sehari-hari. Karbohidrat berapa? 55 sampai 65% dari total kebutuhan kalori setiap hari. Lemak berapa? 20 sampai 30% dari total kebutuhan kalori per hari. Jadi kalau misalnya sudah tercukupi dari makanan yang sehari-hari ya, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam sudah, ataupun snacknya sudah mencukupi, buah-buahannya juga sudah cukupi, sayurannya juga sudah mencukupi, maka suplemen tidak lagi diperlukan. Nah, oke, tibalah di akhir lecture saya. Di sini kalian melihat ada discussion. Jadi kalian sekarang waktunya untuk buat grup dan diskusi dengan teman-teman yang ada di grup kamu. Ini ada berapa ya? Kalau nggak salah kalian 27 orang, 28 orang bikin 4 atau 5 grup. Boleh, terserah. Satu grupnya berlima, satu grupnya mau berempat, mau berenam, boleh. Pokoknya diskusikan bersama dengan teman kamu dan ini akan menjadi post test, akan menjadi tugas atau absen. Nanti dilihat namanya siapa aja yang mengerjakan diskusi atau tugas post test atau quiz ini ya. Jadi yang pertama kalian diskusi yang pertama adalah protein dan whey protein. Jadi ada protein yang lain ya dengan ada yang whey. Apa perbedaannya? Mungkin nanti kalian akan ditanya seperti ini di kemudian hari ya. Apa bedanya? Lalu untuk apa? Kemudian apa untungnya? Nanti ada side effect-nya enggak? Lalu boleh berapa saya konsumsi setiap hari? Berapa batasnya? Batas bolehnya? Terus kapan bagusnya saya mengkonsumsi protein tersebut? Diskusikan bersama teman kamu. Lalu kreatin. Kreatin ini juga zat ergogenik gizi yang banyak di sekitar kita yang mengkonsumsinya. Selain yang whey protein tadi ya. Kreatin. Untuk apa? Sama dengan yang tadi di atas. Untuk apa? Ya benefitnya apa ya dari kreatin ini? Apakah ada side effect-nya? Enggak. Berapa dosisnya? Lalu kapan dikonsumsinya? Kafein. Kafein tadi saya sudah bahas, namun
saya sengaja tidak mendetail untuk kalian diskusikan di sini. Untuk apa sebenarnya kafeinnya? Menurut penelitian, keuntungannya apa saja? Lalu apakah ada side effect-nya? Kira-kira berapa ya batas konsumsinya yang dapat dikonsumsi seharinya, dan kapan konsumsi kafein ini? Apakah baiknya mengkonsumsi kafein terpisah atau ada di dalam kopi? Kalian diskusikan. Lalu anabolic steroid. Anabolic steroid ini untuk apa? Keuntungannya apa? Ya, bagaimana dengan side effect-nya? Lalu perlu nggak kita konsumsi? Oke. Nah, berikutnya adalah mitos atau fakta, dan berikan alasan kalian ya. Yang pertama adalah cukup 2 pisang berukuran sedang diperlukan untuk berlari maraton. Mitos atau fakta? Coba diskusikan dengan teman segrup ya. Lalu yang kedua, susu dapat menyebabkan kram perut dan diare pada atlet. Mitos atau fakta? 3. Kopi dapat meningkatkan performance olahraga. Betul? Betul tidak ya, tapi mitos atau fakta? 4. Terlalu banyak mengkonsumsi vitamin B6 itu dapat menyebabkan loss muscle coordination atau kehilangan koordinasi otot dan paralisis. Mitos atau fakta? 5. Kalau misalnya berkeringat, seseorang atau atlet butuh yang namanya sport drink seperti Gatorade. Mitos atau fakta? Steroid dapat mengecilkan testis kamu. Mitos atau fakta? Dan yang terakhir, seseorang dapat mendapatkan massa otot yang besar ya dengan hanya konsumsi protein tinggi. Mitos atau fakta? Berikan jawaban kalian, lalu kirimkan ke email saya. Saya akan lihat, dan jika kalian tidak membuat tugas tersebut, berarti Anda absen dari kuliah ini. Artinya tidak present ya. Untuk emailnya, kalian bisa email saya. Oke, kamu dapat mengirimkan hasil diskusi kalian dan juga yang mitos atau faktanya ke email saya di rizkysuganda@unisba.sc.id. Dan jika ada pertanyaan mengenai zat ergogenik-gizi selain yang saya tanyakan sebagai proses, bisa juga kirimkan ke email tersebut. Oke, ya, ke email yang sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.